Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil rencana bisnis dari usaha yang sedang kami jalankan, yaitu Rumah Makan Pondok Balado. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota tim saya, yaitu Nurul Aulia Fitri dan saya sendiri, Aryo Masyur. Seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan logo dari usaha kami. Tidak lupa, kami juga mencantumkan alamat dan kontak person dan jam operasional. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha kami. Alasan kami memilih nama usaha Rumah Makan Pondok Balado merupakan sebutan untuk usaha rumah makan yang khusus menyajikan masakan di luar daerah. Karena jika membaca atau mendengar kata pondok, kita akan bisa langsung berpikir kalau menu yang disediakan lebih cenderung ke menu tradisional dan suasana kampung, sedangkan untuk kata balado maksudnya adalah menu-menu yang disediakan kebanyakan berasal dari olahan sambal. Sedangkan alasan kami dalam pemilihan produk karena menu yang kami sajikan banyak diminati kalangan muda dan tua. Selain itu, menu ikan baung, ikan slice, dan ikan pantau susah dicari di kota Batam, sehingga para ibu-ibu kesulitan untuk memasak sendiri karena bahan baku yang tidak tersedia di pasar. Adapun visi yang pertama adalah menciptakan usaha pondok balado di kota Batam semakin maju dan banyak diminati kalangan. Dan yang kedua, menjadikan masakan khas Pekanbaru terkenal di kota Batam. Dan yang ketiga, membuat pondok balado sebagai salah satu masakan yang terenak di kota Batam. Dan misi usaha kami yaitu menyediakan menu terbaik, lezat dan konsisten pada rasa. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Selanjutnya, tujuan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan usaha bagi masyarakat, dan yang kedua, tujuan usaha bagi diri sendiri. Tujuan utama Rumah Makan Pondok Balado bagi masyarakat adalah untuk menyajikan dan memberikan pelayanan makan dan minum yang baik bagi masyarakat sehingga menjadikan usaha kuliner ini sebagai salah satu usaha kuliner yang disukai masyarakat Batam yang bermutu tinggi dan memiliki cita rasa yang enak sehingga para masyarakat yang sudah mencoba kembali lagi dan menjadi pelanggan tetap. Tujuan usaha bagi diri sendiri yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal, memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk bisa belajar menjadi seorang pemimpin, dan yang terakhir, dengan adanya kewirausahaan, kita bisa mengoptimalkan diri sendiri. Selanjutnya, analisis SWOT pada usaha kami adalah strength, memiliki racikan bumbu yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan bebas kimia dan pengawet. Weakness, proses memasak cukup lama, harga lebih tinggi dari pasaran, dan opportunities mendapat tempat khusus di hati pelanggan karena keunikan rasa dan dapat melayani pesanan catering. Dan yang terakhir, threats, makin banyak pesaing yang muncul dan pelanggan tidak sabar karena proses memasak cukup lama. Aspek pemasaran pada usaha ini adalah yang pertama segmen pasar, dan yang kedua target pasar, dan yang terakhir positioning. Segmen pasar, produk yang kami sediakan saat ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua karena produk yang kami tawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan usia tertentu. Selain itu, produk kami sudah terdaftar di aplikasi Gojek dan Grab, sehingga dapat menambah segmen pasar dari berbagai lokasi di Batam. Dan yang kedua, target pasar. Target utama kami adalah masyarakat yang memiliki kesenangan dalam konsumsi makanan kampung seperti pada siang hari atau pada jam makan siang. Target pasar kami
dari kalangan perkantoran sekitar lokasi seperti Samsat, Dispenda, Pemkos, sedangkan target pasar pada malam hari adalah orang yang membawa keluarganya untuk makan malam bersama. Dan yang terakhir, positioning. Kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa makanan kampung tidak kalah enak dengan makanan pada umumnya. Sebagian masyarakat menganggap makanan kampung sudah ketinggalan zaman dan kalah enak dengan makanan cepat saji. Padahal makanan kampung lebih kaya akan cita rasa dan rempah. Selain itu, makanan kampung lebih sehat dan aman dikonsumsi setiap harinya. Selanjutnya, rencana penjualan. Rencana produk baru yang akan dijual dalam 1 sampai dengan 3 tahun ke depan adalah balado tumpah, yaitu menu-menu inti yang berupa ayam kampung, ikan slice, ikan pantau, ikan baung, dan ikan salai yang akan dipotong kecil-kecil lalu dicampur menjadi satu dan disajikan dengan cara diletakkan di atas meja dengan wadah plastik. Menu ini muncul karena adanya permintaan agar menu-menu itu inti disajikan dalam porsi yang tidak terlalu banyak sehingga bisa mengkonsumsi berbagai menu lain. Jadi menu ini sangat cocok dikonsumsi sekitar 4 orang atau lebih dengan lauk pauk yang bervariasi. Selanjutnya, pangsa pasar. Penjualan produk kami dalam 1 tahun memiliki target market share sebanyak 10% dari keseluruhan pasar. Untuk mencapai target pasar tersebut dibutuhkan biaya sebesar 10 juta. Jika ternyata dalam 1 tahun tersebut pangsa pasar yang didapatkan lebih dari 10%, maka artinya kinerja usaha dan penjualan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika dalam 1 tahun tersebut pangsa pasar yang didapatkan kurang dari 10%, maka itu menunjukkan kinerja penjualan kurang baik dan akan menghadapi masalah nantinya. Selanjutnya, strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Aulia Fitri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran 4P yang terdiri dari produk, price, promotion, dan placement. Yang pertama, produk. Mutu dan komposisi menu merupakan kekuatan. Untuk itu, kami sangat memperhatikan kombinasi makanan, cita rasa masakan atau olahan, bahan dan teksturnya sehingga menjadikan keunggulan tersendiri bagi produk kami. Mengingat produk kami tergolong jarang ditemukan di Batam, juga menambah nilai kelebihan tersendiri bagi produk kami. Selain itu, produk kami juga memiliki ukuran atau porsi yang cukup banyak sehingga orang yang mengkonsumsinya akan merasa kenyang dan juga pengemasan yang masih menggunakan daun pisang yang tentunya akan menimbulkan wangi pada makanan yang akan membuat nafsu makan konsumen meningkat. Selanjutnya, price. Harga yang bersaing tidaklah harus murah. Yang terpenting harga dasar produk yang kami tetapkan dapat menutup biaya atas seluruh komponen produksi yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selisih antara harga yang ditawarkan kepada pelanggan dengan harga dasar merupakan besaran laba yang diharapkan. Harga yang kami tetapkan standar dan tidak beda jauh dengan pesaing. Untuk lebih menarik perhatian para pelanggan, kami juga sering menetapkan diskon dadakan di aplikasi Gojek dan Grab. Selain itu, setiap hari Jumat biasanya untuk pembelian 1 bungkus makanan, kami terapkan yaitu gratis teh obeng yang berlaku untuk pembelian dine-in maupun bungkus. Selanjutnya, promotion. Sistem promosi yang kami lakukan adalah rutin mengupdate foto masakan di Instagram agar orang yang melihatnya mempunyai keinginan untuk mencoba atau mengkonsumsi produk kami. Dan juga kami rutin mengupload foto saat keadaan toko kami sedang ramai orang yang makan agar orang yang melihat merasa produk kami ini layak dicoba. Tidak hanya itu, setiap bulan kami selalu biasanya mengendorse selebgram atau tokoh terkenal yang mempunyai pengikut Instagram yang banyak, sehingga usaha kami lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu placement. Karena usaha kami merupakan usaha kuliner makanan, jadi tidak terlalu memikirkan sistem distribusi yang baik dan sejauh ini kami tidak mempunyai tukang antar.
Kami hanya menerima orderan melalui aplikasi Gojek dan Grab saja untuk permintaan bungkusnya. Tetapi kami juga memikirkan bagaimana agar pesanan tersebut sampai ke tangan konsumen dengan baik. Solusi yang kami terapkan adalah dengan memisahkan kemasan antara nasi dan lauk. Jika lauk yang berkuah, kami letakkan di dalam wadah mangkok yang ditutup dengan rapat, dan jika lauk yang kering, kami letakkan di dalam kotak styrofoam. Selanjutnya aspek produksi. Yang di sini terdapat contoh aspek produksi dalam proses masak menu spesial ikan baung asam pedas. Yang mana proses pertama adalah pemilihan bahan baku yang terdiri dari ikan segar dan ikan beku. Selanjutnya dilakukan proses perendaman, kemudian proses pemotongan menjadi 3 bagian. Selanjutnya memasukkan ikan ke dalam bumbu asam pedas, dan setelah 20 menit proses memasak, ikan baung asam pedas siap disantap. Selanjutnya, produk dan kapasitas produk. Pondok balado merupakan makanan khas kampung yang mana bahan baku yang dibutuhkan sulit dicari di Batam. Jadi kami memperoleh bahan baku dengan cara mencari supplier di Pekanbaru untuk kebutuhan bahan baku ikan, yang mana nantinya berat ikan yang dikirim harus mencapai 30 kilo untuk mencapai kebutuhan produksi. Proses ketersediaan bahan baku tersebut yang pertama adalah dengan menghubungi supplier, lalu supplier tersebut mempersiapkan pesanan bahan baku ikan dan mengirimkannya ke Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru untuk dikirim ke Batam. Lalu kami mengambil kode boarding untuk ikan tersebut dan menjemputnya di kargo yang ada di Hang Nadiem Batam. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diperlukan untuk kegiatan produksi ini terdiri dari 4 sumber daya manusia. Yang pertama terdiri itu dari pemilik usaha yang bertugas mengarahkan dan mengontrol agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Pemilik usaha untuk produk ini yaitu Aryo. Dan saya berperan sebagai menghitung pendapatan, pengeluaran rutin, serta membuat laporan keuangan. Selanjutnya, karyawan perempuan itu bertugas untuk memasak dan menghidang, dan karyawan laki-laki itu bertugas untuk membuat pesanan minuman, mengantar makanan dan minuman, serta melayani pelanggan. Selanjutnya, aspek keuangan ini terdiri dari yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan usaha kami yaitu dari pinjaman sebesar 25 juta. Yang kedua yaitu kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Modal investasi yang usaha kami butuhkan, yang pertama itu ada mesin kasir senilai 1.200.000, meja harga satuan Rp600.000, dan yang disediakan ada 7 meja, sehingga totalnya jadi 4.200.000. Selanjutnya kursi dengan jumlah 30 kursi dengan harga satuan 120.000, sehingga totalnya 3.600.000. Selanjutnya alat pecah belah total Rp800.000, kompor gas total Rp300.000, LPG 3 kilo total Rp150.000, papan nama Rp500.000, dan papan menu paket Rp650.000, sehingga total untuk pembiayaan modal investasi
yaitu Rp11.400.000. Selanjutnya kebutuhan pembiayaan atau modal kerja ini terdiri dari bahan baku, jumlahnya Rp1.500.000 dan uang kas jumlahnya Rp1.000.000. Sehingga total kebutuhan pembiayaan modal kerja yaitu Rp2.500.000. Selanjutnya, analisis biaya tetap. Terdiri dari penggajian tukang masak. Di sini karyawan yang dibutuhkan ada 2 dengan gaji per orangnya Rp2.500.000 sehingga total gaji tukang masak Rp5.000.000. Total penyusutan Rp93.750. Total biaya pemasaran Rp200.000, total biaya internet atau WiFi Rp300.000, sehingga total dari analisis biaya tetap yang dibutuhkan untuk usaha ini yaitu Rp5.593.750. Selanjutnya analisis biaya tidak tetap yang terdiri dari jumlah upah yaitu Rp2.000.000, jumlah biaya listrik yaitu Rp1.050.000, jumlah biaya air yaitu Rp550.000. Sehingga total analisis biaya tidak tetap yang dibutuhkan adalah Rp3.600.000. Selanjutnya proyeksi aliran kas usaha seperti yang bisa dilihat pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengalami peningkatan. Selanjutnya, laporan keuangan. Seperti yang bisa dilihat, ini merupakan laporan neraca pada tahun 2021. Selanjutnya, yang terakhir, laporan laba rugi pada tahun 2021. Bisa dilihat pada tahun 2021 usaha ini mengalami laba senilai Rp8.520.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.